Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Akhirnya demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik daripada Pilatus bila kita mengadili sesama dengan syak dan prasangka? Bila kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar bila ada salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa mencintai bila dibenci orang? Marilah kita hening. Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Para serdadu mengenyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok Yesus, dibawa keluar sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memangku salib bila datang kesulitan dan diejek orang karena iman kita pada Kristus? Apakah kita tahan menderita bila kena sakit atau kita mengeluh saja? Marilah kita hening. Ya Tuhan, dengan rela Kau tanggung salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memangku salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa.
melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berumur darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang yang butuh bantuan karena lapar, karena sakit, karena menjadi korban persaingan. Apakah kita takut diejek, dimohon, dicemoohkan, diasingkan? Apakah kita malu bekerja rajin karena takut dianggap menjilat? Marilah kita hening sejenak. Ya Tuhan, semoga teladan Veronica membuat niat kami untuk berani membantu orang yang menderita dan tidak malu melawan kelaliman dan kemiskinan. Engkau bersabda, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Kasihanilah kami, ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Kau telah menebus dunia. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyediakan diri yang pertama, namun dengan tenan yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dengan enak kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat yang baik. Namun Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan diri sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat dan negara kita. Masih banyak soal untuk mewujudkan kesejahteraan antara kita. Marilah kita hening. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai merubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa.
Bagian ke-8. Yesus menasehati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab Yang Salib Puji Engkau telah menebus dunia. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa Ia menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangisi dosa kita. Tidak cukup kita menangisi bersama orang lain. Kita juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahannya. Marilah kita hening sejenak. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap kurban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu menyemangati diri kami sendiri dan membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kasihilah kami ya Tuhan, kasihilah kami. Ya Allah, kasihilah kami orang berdosa. Perhentian 9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab Yang Salib Puji Engkau telah menebus dunia. Puncak gunung Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapaknya dan manusia, ia ingin menyelesaikan tugasnya untuk pendosa yang tidak mau bertobat. Ia menderita untuk membuka jalan hidupnya bagi kepada Bapa. Maka ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita pun dapat tiba saatnya di mana semua kurban nampak sia-sia, di mana semangat kita padam. Namun tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Marilah kita hening sejenak. Ya Tuhan, Engkau jatuh
betapa tinggi bagimu nilai tubuh manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkurban dan mati raga daripada hidup enak-enak, dan menggunakan tubuh kami untuk menjadi kenikmatan jasmani semata. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Itulah saatnya yang paling nyata. Para Algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya, kemudian memakainya pada palang penghinaan. Setelah itu mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para Algojo. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun sering terikat pada manusia, pada suatu tugas yang tidak enak, maka kita lari daripadanya. Namun menjadi pengikut berarti ikut dipaku di salib. Sanggupkah kita menyelesaikan tugas kita? Marilah kita Tuhan, menjadi pengikutmu untuk mengingat. Engkau ingin memberi kekuatan padaku untuk menanggung segala yang buruk, untuk mendidik kita secara sempurna. Tuhan, kami lemah. Kasihanilah kita, ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tiga jam lamanya Yesus berbulan dengan maut. 3 jam penuh sengsara, kesirian, sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Waktu ia berseru dengan suara nyaring, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun ia taat sampai mati kepada Bapa dengan berkata, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketaatan ini yang mendatangkan penebusan dosa bagi manusia. Berkurban itu memang pahit. Bila ditanya mengapa, namun membagikan bila dilaksanakan dengan ikhlas, kurban Kristus adalah jaminannya. Percayakan kita bahwa jalan salib apapun bagi kita menjadi jalan bahagia. Percayakan kita bahwa kurban manapun membawa berkat bagi kita. Itulah berkat salib Kristus. Marilah hening sejenak.
cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Demikian besar cintamu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tolonglah agar kami dapat memberikan balas kasih kepadamu, khususnya bila cinta menuntut pengorbanan Yesus yang taat kepada kehendak Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya, kasihanilah kami ya Tuhan. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Maria ikut menderita bersama putranya, maka ini usahanya yang terakhir ialah menghormati putranya dengan memakamkannya secara pantas. Maka Yesus dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan merahmakannya pada pangkuan Maria bundanya. Sekali lagi Maria memeluk putranya dan dalam hati ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak." Dialah aku Allah yang setia. Kita pun didampingi Maria baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam hidup maupun dalam mati. Apakah kita pun sabar mendampingi sesama yang menderita? Apakah kita kuat dalam percobaan? Marilah kita sendiri. Ya Bunda Maria, kami kagum melihat sikapmu, sikap cinta tanpa pamrih, setia karena percaya kepada Allah. Doakanlah agar kami mampu meneladan cintamu, bukan hanya kata-kata tanpa tetapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Bunda yang berduka, kita melalui Yesus Putramu, kami berseru, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian 14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Karena sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan. Namun maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan
cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia berbuah banyak. Bagi kita orang Kristen, maut tidak boleh menakutkan. Bila kita mengikuti Yesus pada jalan salib hidup kita, maka ia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang dijamin. Marilah kita hening sejenak. Ya Tuhan, Engkau sendiri juga ingin merasakan kegelapan makam seperti nasib kami sendiri. Kuatkanlah kami yang belum mengalami kebangkitan, agar berharap meskipun masih gelap. Percaya kepada Dikau yang sudah bangkit, meskipun kami masih di jalan sana. Dikaulah Raja dan Penebus kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perkenalkan, nama saya Margareta Celsia Damare. Perkenalkan, nama saya Skolastika Serliana Halek. Perkenalkan, nama saya Maria Selantika Rahanau. Perkenalkan, nama saya Andika Hanpayung. Perkenalkan, nama saya Roberto dan saya di sini sebagai Ketua Koordinator Seksi Dokumentasi dan Publikasi di Gereja Kristus Raja Damai Topo. Kami dari Seksi Dokumentasi dan Publikasi Gereja Katolik Kristus Raja Damai Topo mengucapkan selamat Hari Raya Paskah tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati.